Hai, ketemu lagi sama saya Gusti di Cuap-Cuap Cuan. Masih di segmen panas dingin, membahas isu-isu terpanas dengan kepala dingin. Walaupun dengan kondisi kayak gini nggak bisa juga dengan kepala dingin karena jujur panik banget gitu. Nah, kondisi apa sih ini? Kondisi ketika kita lagi kena wabah corona dan jumlah kasusnya terus makin naik dan jumlah yang tewasnya juga terakhir pada tanggal kemarin itu tanggal berapa sih? Tanggal 18 ya, 19 Maret udah 19 orang yang meninggal. Itu dari 7 orang tiba-tiba diumumkan 19 orang meninggal. Nah, ngelihat kondisi yang kayak gini kayaknya kasus terus bertambah dan kebijakannya juga masih agak-agak menggantung. Kita akan coba diskusi nih bareng sama ekonom ternama kita, ekonom yang udah gak usah diragukan lagi deh keahliannya, Bang Faisal Basri. Bang, selamat datang Bang, walaupun kita masih di episode yang membahas soal corona lagi nih. Seperti yang tadi kita bilang Bang, kasusnya terus bertambah. Korban jiwa tiba-tiba dari 7 jadi 19. Alasannya kan waktu itu diumumkan pemerintah karena data rumah sakitnya baru masuk gitu. Lalu muncullah mulai nih beredar Bang di grup WhatsApp dan di berita-berita bahwa kalau misalnya pemerintah masih seperti ini, 2 minggu lagi kita bisa kayak Iran. Benar nggak sih? Maksudnya kita memang bisa seperti Iran dalam 2 minggu atau kita bisa lebih baik atau lebih parah gitu? Kalau saya lihat polanya, nanti Mbak Gusti bisa share barangkali ke teman-teman. Tadinya saya mau kayak gini-gini Bang, biar ada grafiknya, tapi nggak ada. Mohon maaf. Nanti kan bisa ditempelkan ya. Itu pola kita mirip dengan Italia justru. Tapi Italia kan masuk yang terparah juga. Itu dia. Jadi yang terparah sekarang adalah Italia kan. Iran itu sudah melandai, ya, tapi gara-gara Italia yang terlalu ekstrim. Karena di Italia itu penduduk usianya banyak sekali dan pemerintahnya tidak sanggup lagi. Jadi ya dokter bilang, ya ini udahlah gitu. Ini kayak udah. Ya udahlah. Jadi prioritas Jadi dokter bahkan kayak yang udah. muda-muda lah ya. Nah, mana yang masih bisa Jadi, hidup, mana yang nggak bisa hidup. Karena di sana kan usia pensiunnya Banyak banget ya. panjangnya 80-an tahun. Amit-amit. Jadi oleh karena itu kita harus lebih waspada nih, teman-teman ITB itu, adik-adik jago matematik itu bikin modeling begitu-begitu, masih jauh dari kondisi puncak memang. Jadi kita harus mengantisipasi, dan karena itu belum terjadi, sekali lagi kita punya waktu untuk melakukan sesuatu untuk itu tidak terjadi. Masih ada. Jadi tujuan modeling kan oke. Ada prediksi Indonesia bakal eksponensial. Ya. Nah, bisa di smoothing supaya gunungnya landai, tidak tinggi curam gitu kayak Kilimanjaro. Kilimanjaro kan gunung gitu. Nah, kita seperti bukit saja. Nah, itu masih banyak yang kita bisa lakukan, antara lain itu tadi lockdown dan test kit dan sebagainya, dan kemudian dipersiapkan. Ya, mumpung itu belum terjadi ledakan itu, siapkan logistiknya, alat pelindung diri dari suster, dokter, mereka yang paling ada di garda terdepan nih, mereka yang ada di kalau perang gitu ya, di pasukan terdepan tuh yang utama menyergap musuh gitu kan, itu harus pastikan mereka siap. Karena investasi itu luar biasa. Kalau mereka justru yang jadi korban pertama, bagaimana kita bisa merawat tambahan korban yang baru gitu kan. Kalau Bang Faisal training mereka juga dari sekarang untuk menghadapi perang yang berbeda. Kalau Bang Faisal bilang kita masih ada tambahan waktu, berapa pastinya? Hitungan hari, hitungan minggu, atau? Setidaknya minggu. 1 minggu. 1-2 minggu. 1-2 minggu. Kita harus semua pengadaan awal harus datang. Betul. Kalau enggak, kita bisa kayak Italia. Kocar kacir. Amit-amit. Itu Anda bayangkan ya, di Amerika kurang hebat apa? Mereka sudah kucar kacir. Itu yang super power ya Bang. Apalagi kita tahu yang super belanja kesehatannya sangat sedikit. Ya, kemampuan rumah sakit kita juga mesti terbatas. Tapi kalau sekali lagi seluruhnya dipersiapkan dengan seksama, jadi misalnya sudah dilakukan juga mengantisipasi, misalnya Pertamina Jaya, rumah sakit Pertamina Jaya itu akan dikosongkan untuk
digunakan mengantisipasi itu kalau betul-betul terjadi. Derita kita insya Allah tidak panjang gitu. Kalau Derita sih, tapi nggak panjang. kita semua, tapi nah kalau kita santai, derita kita akan panjang gitu. Nah jadi udah deh, kemanusiaan. Jangan sekali-kali bicara kita akan melakukan treatment terhadap corona ini yang paling tidak mengganggu ekonomi. Jangan itu alasannya. Pokoknya nanti dulu, itu kesampingin dulu. Nah itu tim ekonomi mempersiapkan lah ya, logistik. Tapi kalau misalnya kan di episode sebelumnya Bang Faisal menyarankan kita supaya lockdown walaupun secara terbatas karena memang udah nggak bisa, kondisinya seperti ini gitu. Ada yang maksudnya ketika mendengar kata lockdown, ketakutan yang terbaca nih Bang, kalau kita baca-baca berita itu kan dari pemerintah kalau kita lockdown itu akan terjadi chaos atau masyarakat akan panik kayak gitu. Itu akan seperti itu, antisipasinya akan lebih repot lagi. Gimana tuh Bang? Nah, kan ada ahli komunikasi sosial, ada alim ulama, ada pastor, ada pendeta, ada biksu, ada rahib, ada Gandeng macam-macam gitu. Gandeng semua, jangan pemerintah sendiri. Kemudian kita jangan pakai istilah lockdown yang rakyat tidak mengerti. Sehingga menimbulkan interpretasi macam-macam yang menakutkan gitu. Padahal itu kan isolasi terbatas gitu-gitu kan ada terminologi yang lebih akurat. Kemudian di apa namanya didefinisikan dengan baik. Jadi contohnya ini Pak Jokowi melarang daerah melakukan lockdown. Lockdownnya aja kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang dilarang itu. Apa nggak boleh kemana-mana banget. Pembatasan, ditutup perbatasan satu kota, begitu-gitu. Udah jelas. Yang menurut saya sangat jelas adalah isolasi terbatas kita terhadap asing. Kemarin Menteri Luar Negeri kita itu jelas, statementnya jelas, terukur, tidak ada interpretasi ganda. Nah seperti itulah. Ibu Retno ini menurut saya yang paling clear untuk, tapi dia kan gardanya luar gitu. Nah Mendagri kita nggak pernah dengar saya. Karena itu dia pendekatannya kepolisian, pendekatannya ketentaraan. Padahal menghadapi hantu ini yang tidak kelihatan. Jadi saya juga nggak begitu ngerti ya. Kalau kayak gini berarti kuncinya di pusat, bukan di Pemda lagi. Karena kan kemarin kayak Pemda akhirnya bergerak sendiri-sendiri, tapi harus diakui pergerakannya beberapa memang ada yang tepat gitu kan untuk dia tidak bisa menunggu arahan pusat, tidak bisa menunggu rekomendasi pusat karena real sudah mulai ada yang meninggal. Jadi harus insting kepemimpinannya itu. Jadi pemimpin itu diuji kalau menghadapi krisis. Kalau tidak ada krisis, tidak perlu pemimpin yang super gitu ya. Biasa-biasa aja juga oke. Mungkin takut kali Bang, maksudnya kalau disuruhkan lockdown atau isolasi terbatas, masyarakat nggak boleh kemana-mana selama katakanlah 2 pekan kayak gitu kan. Terus lalu masyarakat keluar hoarding, maksudnya panik buying kayak gitu kan, beli sembako segala macam, dan ketakutan akan nggak cukup pangan segala macam itu gitu. Beda hanya kita yang menghadapi itu. Australia juga seperti itu. Semua ya. Gitu ya. Nah, semua begitu. Tapi semenjak pasokannya ada, silahkan saja gitu. Sekarang sih gula udah jarang. Nah, gula aja udah susah ketemu. Saya takut justru ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh rente. Nah, itu jadi di masa lalu kan juga. ada 11 importir gula. Nah sekarang menterinya baru, mungkin ada pergantian pelaku, begitu-begitu kan. Nah yang seperti itu betul-betul harus hukum gantung tuh. Kalau ada yang seperti itu, memanfaatkan di masa krisis, itu hukum gantung. Walaupun hukumnya tidak ada, tapi masa darurat itu hukum gantung. Tunjukkan, biar tahu diri. Berarti semua menteri memang harus bergerak. Ini kan kalau kita lihat menteri-menterinya cuma yang bergerak, misalnya Bu Menkyu yang mati-matian walaupun secara... Tanya Ibu Menkyu. Ya harus tanyanya
diam-diam gitu ya, tidak terbuka. Betapa semakin beratnya menteri-menteri itu, Menkyu itu, karena menteri sektoralnya praktis tidak bekerja. Dalam hal seperti ini, Anda pernah lihat Menteri Perdagangan terjun ke pasar? Anda pernah yang terjun ke pasar, Pak Menteri Pertanian sama Bulog. Tapi Menteri Perdagangan, mungkin tidak semua wartawan juga tahu namanya siapa. Kalau bertemu di jalan juga tidak tahu. Sama-sama Agus, Menteri Perindustrian, tapi Agus yang mana? Itu dia. Nah ini nih, Cek, Pak. Menteri Perindustrian itu ngantornya lebih banyak di Gatot Subroto atau di Selipi. Nah ini penting nih. Jadi cek, ini kan kekuatan besar kita UMKM. Apa yang telah dilakukan oleh Menteri UMKM untuk mempersiapkan safety net untuk UMKM. Jangan mengeluh saja karena anggarannya cuma 1 triliun. Menteri UMKM bisa bekerja tanpa anggaran. Gitu, yang begitu-begitu. Nah, mulai disiapkan, dialokasikan. Kan sekarang ini harus UMKM mana saja yang paling terdampak akibat dari corona. Ini, Dipersiapkan aturannya. Ya. Jangan sudah terdampak baru. Nah, yang begitu-begitu. Jadi ya dong, ayo dong Bapak-Bapak Menteri, bantuin Ibu Sri Mulyani, bantuin Ibu Retno. Jebol lama-lama. Yang udah kerjanya ngos-ngosan kayak gitu. Ini kita lagi sama-sama gitu ya. Oke, Bang. Nah, kalau misalnya terjadi panik buying gitu kan, itu yang ditakuti. Apa efeknya nanti akan lebih buruk ke ekonomi kita? Ya, panik buying kan karena tidak ada kepastian ini sampai kapan. Kedua, rakyat tidak tahu ini pasokannya cukup atau tidak. Ketiga, tindakan-tindakan yang membuat panik buying itu menjadi mengakselerasi. Misalnya kan semua ini harus dipertimbangkan. Jadi ada apa ini? Kok pasokan gula terbatas begitu ya? Nah, terbatasnya ini karena kita kelupaan mengimpor atau apa? Karena kan 4, sekian juta gula itu harus kita import memang. Nah, impornya tersendat, kan tidak ada alasan sebetulnya tersendat karena corona itu tidak mengganggu perjalanan barang gitu kan. Nah, apa nih ada permainan segala macam. Nah, ini yang kalau saya sih tidak ada satu negara pun kekurangan pasokan gitu. Kenapa kita jadi kurang gitu kan? Nah, kemudian beras ya, beras kan ada harga patokannya. Kan ada satgas itu di Amerika kemarin yang menimbun itu loh, hand sanitizer itu. Yang Amazon Prime itu. Nah, itu kapok, bahkan di akhirnya dia sumbangkan. Iya. Kan ada undang-undang yang memungkinkan kita menjerat seperti itu, tapi harus keadaan darurat nasional dulu. Baru semua tindakan-tindakan keras bisa dilakukan yang cenderung melanggar HAM gitu-gitu kan. Tapi ini nanti dipertanggungjawabkan belakangan, bukan sembarangan juga gitu. Jadi kondisi kedaruratannya yang tidak jelas membuat serba gamang, serba terbatas, serba tanggung. Serba mati gaya. Karena saya kok yakin, kalau saya waktu dulu kecil mengalami antrian, jadi oleh orang tua tuh saya disuruh bawa kupon ke pasar, antri minyak tanah gitu-gitu ya. Di sini tidak ada alasan untuk kita takut bahwa pasokannya tidak ada, tidak shortage itu tidak. Nah, kemarin kan Pak Jokowi sendiri, ya saya kesian banget gitu lihat presiden sendiri ke gudang Bulog memastikan itu kan. Ini menteri-menterinya nih bagaimana sampai presiden kok turun sendiri tanpa ditemani oleh, ya mungkin ada social distancing juga. Tapi ini loh, semua kan kita terbatas ada dan kita bisa ukur, oke, kita perencanaan impornya kita mulai lakukan dari sekarang. Jadi tidak ada alasan kok
mie, apa segala macam. Ya kalau cabe kurang ya pantaslah ya, jangan makan cabe dulu ya gitu. Susah amat gitu. Ya, rakyat juga kan harus apa mulai Tahu bahwa menjaga kondisinya gitu memang ya. seperti ini gitu. Ini situasinya memang tidak memungkinkan kita hidup normal gitu ya kan. Berbaginya, memang kepekaan Berbagi, nasional juga. berbagi, solidaritas sosial lah. Jadi kalau kata Bang Faisal tadi perang dunia, jadi kita semua berperang bersama-sama. Kalau perlu kita beli banyak untuk kita bagikan kepada yang tidak mampu gitu ya. Eh, eh, Harusnya udah banyak kok ya civil society organizations gitu di Indonesia mulai ingin menggalang solidaritas sosial ini, karena jangan biarkan pemerintahnya sendiri juga gitu, nggak sanggup pemerintahnya kalau sendiri nggak sanggup. Iya. Ini saatnya pemerintah, rakyat, swasta semuanya Dunia usaha. ya gulung lengan. Dan kita. sudah, nah tapi sampai sekarang nggak tahu salurannya bagaimana. Nah ini harus benar-benar dibuka gandeng tangan ya Bang. Ada pengusaha yang ingin menyumbang, Tapi nggak tahu harus tapi mana. nanti hilang nggak ya katanya gitu. Jadi trust itu. Bang, di tengah kondisi kayak gini, kalau Bang Faisal sendiri gimana Bang? Apakah Indonesia bisa nih Bang mampu melalui semua ini, dan bagaimana daya tahan kita gitu kalau ke depannya gitu? Kalau saya sih saat ini ya sebagai rakyat terus terang panik luar biasa nih walaupun wawancara kayak gini tapi panik banget gitu. Nah, kalau pandangan Bang Faisal gimana? Kita mampu nggak? Mampu, sangat mampu. Insya Allah Kalau Indonesia menurut saya bisa ya. sangat mampu, karena seperti saya katakan tadi, kita punya dokter hebat. Kita punya dokter hebat. Kemarin di CNN Indonesia itu kan dengan Profesor Amin, Direktur Eijkman, kemudian yang Special Task Force untuk ID, hebat-hebat mereka. Tapi kok mereka tidak diberdayakan gitu ya. Seperti diberdayakannya Anthony Fauci, walaupun dia mengkritik Donald Trump terus gitu ya. Jadi kita mengkritik pemerintah itu karena kita sayang gitu. Jangan karena kita mengkritik, karena kita ngomongnya keras lantas dimusuhi. Nah ini kelakuan Menteri Kesehatan mirip seperti itu gitu. Padahal Jadi kita bagaimana? mikirin negeri ini Betul. Bang, ya, bukan mikirin siapa-siapa Ya, gitu. betul. Jadi Indonesia bisa Bang, ya, kita punya sumber Bisa, daya bisa. hebat-hebat. Dan yang kita beruntung, kita itu bisa mengisolasi misalnya Jawa dari Sumatera, Kalimantan. Kalau Amerika kan satu kontinen, pulau, ya. jadi kan lebih mudah ya sebetulnya ya, ketimbang China atau Amerika gitu. Jadi proses apa namanya lockdownnya itu bisa lebih mudah. Per pulau. Gitu ya. Oke, siap. Dan satu lagi ada, ini kan bukan salah pengusaha ya. Jadi misalnya airlines, kan nggak salah mereka, bukan karena mismanagement kan. Kalau kita biarkan mereka kan bisa bangkrut dan sebagainya. Nah, harus difikirkan penyelamatan buat perusahaan-perusahaan yang sangat sensitif terhadap dampak corona ini. Hotel misalnya, kemudian ya kita kan meminta misalnya di Jawa Tengah itu sudah 500 yang ditutup gitu ya. Nah bagaimana nih? Kan tidak bisa kasih subsidi pajak gitu, tidak bisa orang. Jadi jangan kalap. Jadi persoalannya adalah tamu tidak datang. Iya. Nah kalau tamu tidak datang mau gimana dibebaskan pajak hotel restoran gitu kan. Nah jadi solusinya kan harus berbeda. Entah apalah. Jadi misalnya sekarang dikasih kredit bebas bunga kalau perlu untuk renovasi. Untuk renovasi, kalau dia butuh renovasi, renovasi waktu rebound dia sudah bagus hotelnya, begitu loh. Kemudian yang kedua padat karya, proyek padat karya, Industri padat karya. Ya. proyek padat karya yang dibuat. Jadi jalan-jalan yang bikin, jangan beton-beton yang udah jadi gitu-gitu. Untuk membantu semen juga kita minus kan sekarang, sudah minus. Oke Bang Faisal, terima kasih. Jadi memang walaupun kondisinya tengah tidak pasti kayak gini, tapi kita masih yakin memang Indonesia bisa melewati semuanya. Kita punya sumber daya yang cukup, sumber daya alamnya kita menguntungkan, kondisi geografis kita menguntungkan kalau misalnya yang berlaku lockdown dan lain-lainnya. Oke, terima kasih
pendengar, demikian cuap-cuap cuan episode kita soal corona bersama Bang Faisal Basri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.